Oke, mari kita langsung bedah kisah yang luar biasa ini. Halo semuanya dan selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah kisah yang bener-bener kuat dan super inspiratif dari Kak Joni Widodo. Dan asal tahu aja ya, ini bukan sekedar fabel biasa soal burung. Ini tuh semacam refleksi mendalam tentang siapa kita sebenarnya, potensi luar biasa yang sering banget kita pendam, dan yang paling penting, seberapa besar sih keberanian kita untuk berubah? Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh tanyain ini ke diri kalian sendiri. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak, kok aku nggak pas ya ada di sini? Atau mungkin kalian ngerasa hidup ini lagi jalan di tempat, mentok di rutinitas yang bikin kalian ngerasa kecil. Padahal jauh di lubuk hati terdalam, kalian tahu banget kalau kalian itu mampu ngelakuin hal yang jauh lebih besar. Nah, perasaan gelisah inilah yang bakal jadi inti dari pembahasan kita hari ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kisah anak elang. Bayangin deh, ada satu desa kecil yang tenang banget. Suatu pagi, ada seorang petani yang lagi bersih-bersih gubuk di tengah sawah. Dan dia nemuin keranjang tua berisi beberapa telur. Si petani mikir, paling ini telur ayam biasa. Jadi dibawalah pulang, terus ditaruh di bawah induk ayam yang lagi mengeram. 21 hari kemudian, netes deh tuh telur-telur. Tapi, tanpa ada satupun yang sadar, di tengah anak-anak ayam itu, nyempil seekor anak elang. Karena dia lahir, tumbuh, dan hidup bareng ayam, ya otomatis dia hidup persis kayak ayam. Dia belajar ngais-ngais tanah buat nyari makan, ngikutin kemana induk ayam pergi, dan tidur di kandang yang sama. Buat si anak elang ini, dunia ayam adalah satu-satunya realitas yang dia tahu. Lanjut ke bagian kedua, panggilan jati diri. Nah, kehidupan yang damai di kandang itu tiba-tiba berubah drastis. Suatu hari, ada seekor elang dewasa yang gede banget, perkasa, terbang super rendah ngelewatin halaman mereka. Dan kejadian ini ngasih gambaran kontras yang brilian banget nih antara dua makhluk ini. Di satu sisi, ayam-ayam pada panik. Mereka lari berhamburan nyari tempat sembunyi, ribut ketakutan, sambil terus nunduk lihat tanah. Tapi si anak elang kecil ini, dia malah diam, terpaku. Dia nggak ikut lari, dia justru ngedongak, natap lurus ke langit dengan mata yang berbinar-binar. Buat pertama kalinya ada sesuatu di hatinya yang bergetar ngelihat makhluk perkasa yang bisa terbang bebas itu. Pemandangan tadi bener-bener jadi titik balik emosional buat dia. Ada semacam suara dari dalam hatinya yang tiba-tiba muncul dan bilang dengan sangat jelas, "Aku diciptakan untuk terbang." Suara inilah yang ngasih dia dorongan yang luar biasa. Ayam-ayam lain jelas pada ngetawain dong, mereka ngejek. Kamu tuh ayam, udah deh nggak usah mimpi mau jadi elang." Tapi dia nggak peduli, dia mulai latihan diam-diam. Lompat kecil, jatuh, nyoba lagi, jatuh lagi. Dia benar-benar tutup kuping dari semua omongan negatif itu, karena panggilan jati dirinya jauh lebih kuat. Sampai akhirnya, tibalah hari penentuan itu. Pas angin lagi niup lumayan kencang, dia naik ke atas batu yang tinggi, lompat, dan ngepakin sayapnya sekuat tenaga. Dan tiba-tiba aja, dia terangkat ke udara. Dia ngerasain gimana angin itu nopang tubuhnya. Di momen yang luar biasa membebaskan itu, dia akhirnya sadar sepenuhnya. Dia bukanlah seekor ayam, dia adalah elang. Kandang sempit yang selama ini ngurung dia, resmi dia tinggalin selamanya di bawah sana. Sekarang, yang bikin slide berikutnya ini sangat menarik adalah kita akan ngebahas bagian ketiga, makna sang elang. Kisah fabel barusan itu sebenarnya lagi ngomongin langsung soal kehidupan kita sebagai manusia. Elang dipakai buat ngejelasin sifat-sifat khusus untuk nyampe potensi tertinggi kita. Sifat yang pertama itu visinya. Fakta keren nih, elang itu bisa ngelihat kelinci lari dari jarak beberapa kilometer. Serius, tajam banget dan gak gampang terdistraksi. Buat kita, ini tuh semacam pengingat soal betapa pentingnya punya fokus dan arah hidup yang jelas. Orang-orang hebat itu tahu persis kemana tujuan mereka, dan mereka gak gampang teralihkan sama hal sepele. Terus, sifat kedua adalah cengkeramannya. Kalau elang udah nyengkeram sesuatu, susah banget dilepasin. Ini ngelambangin kekuatan sebuah komitmen. Dalam hidup kita, kalau kalian udah netepin prinsip, cita-cita, atau tujuan, kalian harus pegang itu erat-erat dengan komitmen penuh. Jangan gampang nyerah atau ngelepasin gitu aja di tengah jalan. Mentalitas elang saat ngadepin masalah juga beda banget. Ini favorit saya. Pas badai besar datang, burung-burung biasa tuh pasti ketakutan dan langsung nyari tempat sembunyi ya kan? Tapi elang, kebalikannya. Dia justru berani nyongsong badai itu dan manfaatin angin kencengnya buat ngangkat badannya melayang jauh lebih tinggi sampai nembus awan. Ini ngajarin kita kalau masalah atau rintangan hidup itu bukan buat dihindari, tapi justru harus kita hadapi dan jadiin batu loncatan buat naik kelas. Di balik ketangguhannya, ternyata elang punya sisi family man yang unik banget.
Di satu sisi, dia itu pelindung keluarga yang luar biasa setia. Tapi di sisi lain, cara induk elang ngedidik anaknya itu tegas banget. Dia nggak bakal manjain anaknya. Malahan dia pelan-pelan ngerusak sarang mereka yang nyaman itu biar si anak ngerasa nggak betah dan kepaksa buat belajar terbang sendiri. Ini nyadarin kita ya, kadang tuh situasi yang nggak nyaman justru adalah cara hidup mendewasakan kita, biar kita bisa benar-benar mandiri. Jadi poin krusialnya ada di sini. Kita masuk ke bagian keempat, transformasi menyakitkan. Kehebatan elang ternyata belum berhenti sampai di situ. Berdasarkan sumber materi kita ini, pas usia elang nyentuh angka 40 tahunan, dia bakal ngadepin masa krisis antara hidup dan mati. Kondisi fisiknya benar-benar memburuk. Paruhnya yang jadi kebanggaan tumbuh kepanjangan dan melengkung ke dada, jadi dia nggak bisa makan. Cakar yang dulunya mematikan, sekarang melemah. Bulu-bulunya juga jadi lebat dan berat banget, sampai-sampai buat terbang aja rasanya kayak mikul beban bertonton. Di titik nadir ini, si elang cuma punya dua pilihan, pasrah nunggu mati, atau maksa dirinya ngelewatin proses transformasi yang luar biasa nyiksa. Dan tebak, elang yang perkasa ini milih buat berubah. Dia terbang menyendiri ke puncak gunung. Terus dengan brutal, dia matukin paruhnya ke batu cadas sampai paruh lamanya itu patah. Sakitnya, jangan ditanya. Dia harus nahan sakit sambil nunggu paruh barunya tumbuh. Habis itu kelar, dia lanjut ke langkah kedua. Nyabut cakar-cakarnya yang lama satu persatu pakai paruh barunya itu. Terus nunggu lagi sampai cakar baru tumbuh. Baru setelah itu langkah ketiga, dia nyabutin semua bulu-bulunya yang berat itu, helai demi helai. Bener-bener proses yang gila. Proses ekstrim ini terjadi di usia 40 tahun, persis di pertengahan hidupnya. Angka ini tuh kayak ngasih simbol ke kita bahwa yang namanya memperbarui diri, merubah hidup, itu butuh waktu, butuh kesabaran ekstra, dan butuh daya tahan ngelewatin rasa sakit yang luar biasa. Dia ngelakuin ini berbulan-bulan, sendirian. Tapi, cuma dengan ngelewatin rasa sakit yang nyayat hati inilah, si elang bisa lahir kembali, jadi tangguh lagi, dan siap ngelanjutin hidupnya dengan kekuatan penuh. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Waktunya untuk terbang. Setelah ngelihat perjalanan elang yang brutal dan emosional tadi, sekarang waktunya kita bawa refleksi ini ke kehidupan kalian sendiri. Sama kayak elang yang harus nyabutin bulu dan cakar yang jadi beban, kalian juga dituntut buat berani bersih-bersih dalam hidup kalian. Berani ninggalin kebiasaan buruk, lepasin rasa takut, buang jauh-jauh rasa males, dan yang paling penting, berani keluar dari lingkungan pergaulan yang cuma bikin mental kalian down. Beban-beban itulah yang nahan kalian tetap nyangkut di kandang ayam. Cabut aja semuanya, walaupun awalnya pasti gak nyaman banget. Karena pada akhirnya, pesan paling kuat dari Kak Joni Widodo dalam kisah ini bisa dirangkum dalam satu kalimat yang harusnya jadi tamparan manis buat kita semua. Dengerin baik-baik, jangan hidup seperti ayam jika sebenarnya engkau adalah elang. Serius, jangan pernah ngecilin impian kalian, jangan turunin standar kalian, cuma gara-gara kalian kejebak di lingkungan yang gak paham seberapa besar potensi yang kalian punya. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kalian renungin. Akankah kalian berani memilih rasa sakit dari sebuah proses perubahan demi bisa terbang bebas nembus badai? Atau kalian milih zona nyaman yang palsu dan tetap diem selamanya di dalam kandang ayam? Pilihan itu dan masa depan itu 100% ada di tangan kalian. Terima kasih udah nemenin saya di ulasan inspiratif kali ini. Terbanglah tinggi dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.